Mempersenjatai pikiran. Refleksi pagi 2233. Dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, pikiran seperti apa yang harus ada dalam diri setiap orang percaya? Mari dengar petunjuk di 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara-saudara, seperti halnya serdadu yang mempersenjatai diri untuk pertempuran, demikian juga orang percaya harus mempersenjatai diri dengan pikiran seperti Kristus yang rela menderita untuk menjalankan kehendak Allah. Di dalam pikiran seperti ini, orang percaya akan selalu berupaya berlaku benar. Saudara-saudara, tindakan yang benar haruslah diawali dengan pikiran yang benar. Dengan pikiran yang meneladani pikiran Kristus yang rela menderita dalam menjalankan kehendak Bapanya itu, orang percaya telah menyalibkan manusia lamanya dan tidak lagi memperhambakan diri lagi kepada dosa seperti yang dinyatakan di Roma 6 ayat 6 dan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena itu, marilah kita mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus. Mari taati kehendak Allah walau harus menderita. Memanfaatkan sisa kehidupan. Refleksi pagi 2234. Walaupun menghadapi banyak tantangan, orang percaya haruslah tetap mendahulukan kehendak Allah seperti nasihat di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, sekalipun masa lalu telah dimanfaatkan menurut keinginan manusia, setiap orang percaya haruslah memandang ke masa depan dan memanfaatkan sisa kehidupan menurut kehendak Allah. Ini adalah hal yang harus menjadi fokus terpenting dalam kehidupan setiap orang percaya yang telah ditebus Kristus. Inilah esensi dari kehidupan pertobatan, yaitu meninggalkan kehidupan manusia lama dan menjadi manusia baru dalam Kristus. Saudara-saudara, masa lalu kita bisa saja syarat dengan segala keinginan manusia. Meskipun demikian, setelah kita beriman dalam Yesus Kristus dan menjadi orang percaya, kita haruslah meninggalkan manusia lama kita yang penuh dengan segala keinginan manusia dan melakukan kehendak Allah seperti yang dinasihatkan di 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Hidup sebagai manusia baru. Refleksi pagi 2235.
Di dalam jemaat Tuhan waktu dulu, ada orang percaya yang berlatar belakang penyembah berhala yang dulunya hidup dalam berbagai nafsu dunia. Rasul Petrus mengingatkan mereka akan status lama mereka di 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara-saudara, sebelum mengenal Kristus, seseorang bisa saja hidup dalam berbagai nafsu dunia. Meskipun demikian, di dalam iman kepada Kristus, manusia lama itu telah diperbaharui. Saudara-saudara, dalam kehidupan lama kita, banyaklah hal yang telah kita lakukan yang pastilah tidak dikenan Allah. Kita lebih suka memilih untuk melakukan keinginan dunia daripada melakukan kehendak Allah. Meskipun demikian, di dalam kasih karunia Allah yang begitu besar, kita telah dijadikan manusia baru melalui iman dalam Yesus Kristus, seperti yang diungkapkan Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu, marilah kita hidupi manusia baru kita dengan hidup mengutamakan kehendak Allah. Janganlah kita hidup dengan mengikuti nafsu dunia lagi.